Perkenalkan, nama saya Argara Ismail Hidayat dari kelas 8H SMP Negeri 1 Jetis. Saya akan membawakan tugas podcast bahasa Indonesia yang berjudul Meraup Omset dengan Berjualan Telur. Ini saya sudah bersama narasumber. Langsung saja ke inti atau pertanyaan. 1. Sejak kapan Anda mulai berjualan telur? Sejak tahun 2011 12 ya, medium 11-12 itu awal. Bagaimana Anda mendapatkan pasokan telur untuk dijual? Satu, saya mulai bangun peternakan, lalu pengetahuan yang saya miliki itu saya berikan ke peternak-peternak pemula waktu itu, akhirnya berkembang menjadi banyak. Dan peternak itu telurnya saya ambil, saya beli untuk dijual. Apa tantangan terbesar yang Anda hadapi dalam menjalankan usaha penjualan telur? Tantangan terbesar sebenarnya bukan pasar ya. Tantangan terbesar itu karena saya membuka ruang kerjasama dengan banyak orang, maka kita tidak bisa menseleksi setiap rumah tangga yang punya manajemen keuangan yang baik. Karena mayoritas manajemen keuangan rumah tangga di masyarakat Indonesia itu tergolong buruk. Bahkan buruk ke sangat buruk, sehingga itu yang menjadi lebih runyam jika ada kerjasama dengan masyarakat. Itu tantangannya. Apakah Anda menjual telur dari peternakan tertentu atau telur dari berbagai sumber? Untuk puyuh itu dengan plasma. Jadi plasma itu orang yang bekerja bersama dengan saya stok pakan ternaknya, saya stok untuk dewan koilnya, DOG. Untuk ayam saya bekerja dengan peternak-peternak ayam termasuk di Magetan. Bagaimana cara Anda menjaga kualitas telur yang dijual agar tetap segar? Kualitas telur itu berdasarkan hitungan hari. Jadi kita punya penjadwalan pengambilan setiap sekian hari, untuk jadwal rumah ini sekian hari, sehingga telur yang masuk ke kita dan terkirim itu dalam tempo waktu yang tidak lama, jadi fresh. Dan pengiriman kita pakai wadah yang terbuat dari kertas kardus, namanya X-tray. Jadi itu cukup aman dan baik. Adakah perbedaan harga telur yang Anda jual berdasarkan ukuran atau jenis telur? Telur itu hampir secara nasional harganya tidak banyak perbedaan, karena penentu harga telur itu dari Blitar. Ya, informasi setiap jam 2 siang itu ada update harga. Nah, sehingga seluruh peternak akan tahu berapa harga telur hari ini. Nah, itu nanti kalau dikirim keluar Jawa itu nanti dihitung ongkos kirim dan biaya-biaya yang lain, ketemunya harga berapa di Kalimantan, di Sumatera atau di Jakarta. Itu dihitung dari biaya akomodasi, transportasi dan lain-lain. Gitu. Apakah yang membedakan telur yang Anda jual dengan telur yang dijual di tempat lain? Untuk jenis puyuh, kita sebenarnya sudah lama tidak menggunakan bahan-bahan obat-obatan kimia. Jadi kita menggunakan mikrobakteri untuk penopang kesehatannya dan jamu. Karena secara kualitas di telur itu jauh lebih baik dan kesehatan hewan jauh lebih baik daripada bergantung pada obat-obat kimia. Apakah Anda memiliki cara khusus dalam mengemas atau menyajikan telur agar lebih menarik bagi pembeli? Itu sebenarnya hampir tidak penting ya, karena telur ini bahan pokok yang kecuali di mall di packaging dengan kotak-kotak itu, tapi yang pasti bahwa kualitas cangkang, kualitas telur itu berdasarkan durasi waktu lama dia, itu akan jadi penentu orang suka dan tidak. Contohnya kalau telur itu tua, otomatis ketika mau digoreng, waktu dipecah kuningnya pasti ambiar, kuningnya tidak utuh.
Itu aja sebenarnya, hanya ritme waktunya jangan sampai usia sekian minggu baru dikirim. Ya, itu aja. Bagaimana Anda melihat permintaan telur di pasar saat ini? Apakah ada perubahan dalam kebiasaan konsumen? Tidak hanya telur, orang yang hari ini bergeser dari konsumsi karbohidrat ke konsumsi protein itu sangat tinggi. Saya sendiri udah 2 tahun tidak konsumsi karbo, tapi full protein. Makanan harian saya cuma protein. Saya nggak makan nasi, nggak makan tepung, nggak makan yang lain-lain. Jadi jumlah orang yang melakukan pola makan seperti itu semakin besar. Artinya prospek untuk telur dan protein hewani ke depan jauh lebih tinggi. Nomor 2, Indonesia ini banyak anak-anak yang stunting karena kekurangan protein. Konsumsi mayoritasnya adalah karbohidrat. Nah, itu yang perlu dipikirkan, bahwa kita salah konsep dalam pola makan. Seharusnya yang dominan protein, tapi protein di tempat kita dianggap benda mahal, lalu dianggap menyebabkan penyakit. Sebenarnya tidak. Protein itu sumber sehat dan nutrisi terbaik untuk pertumbuhan seluruh fungsi tubuh kita. Itu. Apa harapan Anda ke depan untuk usaha penjualan telur ini? Apakah ada rencana untuk mengembangkan usaha? Harapannya sebenarnya adalah adanya transportasi yang lebih ekonomis, ya, seperti kereta api, sehingga pengiriman itu tidak mahal, sehingga jatuhnya harga telur di luar daerah juga tidak mahal. Nah, di Indonesia ini yang tinggi cost-nya adalah di transportasi. Kedua, pakan ini seharusnya peternak-peternak mulai mengembangkan self milk. Lalu negara memberi kemudahan untuk akses bahan-bahan baku dan tidak dikuasai oleh monopoli pabrik-pabrik besar, sehingga seluruh peternakan di Indonesia dikendalikan oleh sekian perusahaan. Tidak, tapi negara harus hadir di sana untuk mengajari, satu, kedua memberikan fasilitas, mengajari konteksnya adalah mereka diedukasi tentang nutrisi, pola pembuatan pakan, lalu memberikan fasilitas itu kemudian petani ternak untuk mendapatkan akses bahan baku pakan. Itu. Terima kasih Bapak atas informasinya. Siap. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.